Shalom Jemaat GPDI Kanaan dan Jemaat GPDI Eleos yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita hadir siang hari ini, kita memulaikan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami datang menghampiri tatamu, sebab Kau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Saat dunia kecewakan, saat dunia kecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dengan lembut katakan, sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sama
mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mengerti kami Tuhan. Engkau yang mengerti kehidupan kami. Setiap masalah kami Tuhan, beban kami letakkan di bawah kaki-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hanya Engkaulah satu-satunya sumber kelegaan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami ingin menyampaikan setiap pergumulan kami kepadamu Tuhan. Setiap kegelisahan hati kami sampaikan kepadamu Bapa. Karena kami tahu Engkaulah sumber jawaban dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk kembali taburi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus lewat hamba-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, Kau urapi dia dengan otoritas Allah. Untuk bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Setiap kami, jemaat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan Yesus kuasa-Mu bekerja atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami siapkan hati kami, tanah hati kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali jemaat yang dikasihi Tuhan, baik GPDI Eleos, GPDI Kanaan, bahkan siapapun yang bisa mendengarkan khotbah ini di dalam ibadah online. Saya percaya kita semua ada di dalam berkat dan kasih sayang perlindungan daripada Tuhan. Saatnya kita dengarkan firman Allah. Pembacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Bunyi firman Tuhan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit lalu ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kita telah membaca satu perumpamaan yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini dari hal seorang penabur yang menaburkan benih. Dan pembacaan kita ini adalah bagian yang kedua dari satu perumpamaan. Pertama yang benih di pinggir jalan. Yang kedua di dalam pembacaan kita tadi di tanah yang tipis berbatu-batu. Yang ketiga yang benih di tengah semak duri belukar. Dan yang terakhir di tanah yang baik, yang subur. Nah, pembacaan kita tadi dikatakan bahwa benih itu bertumbuh, ya, tetapi segera layu dan kering. Kalau kita membaca ayat ini merupakan kelanjutan kalau berbicara dari hal akar. Minggu lalu kita telah mempelajari bersama bahwa akar itu dari bahasa Latin adalah radik, yang mempunyai pengertian sebagaimana fungsinya, ya, pohon akan kokoh, akan tegak, terus ya bertumbuh, atau tanaman tumbuhan manapun, karena semua tumbuhan manapun itu pasti punya akar, ya. Dan firman Tuhan telah kita tahu bersama bahwa
Paulus memberikan penjelasan setiap anak Tuhan dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus hendaklah dia berakar. Ya, jadi kita harus berakar dan berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sehingga bisa mendatangkan upah, mendatangkan hasil. Nah, di dalam pembacaan ini kita temukan tumbuhan itu bertumbuh. Ya. Tetapi sesegera itu dia layu kering karena hanya ya di tanah yang sedikit bercampur atau bebatuan. Kalau kita sadar akan pemahaman ini, maka Tuhan menginginkan kekristenan kita bukan kekristenan yang bercampur, ya, batu dan tanah. Kita tahu memang tempat untuk tumbuhan itu bertumbuh adalah di tanah. Tetapi seperti ayat ini berkata, ada bebatuan. Tuhan tidak mau kekristenan itu bercampur, ya. Terjadi percampuran. Ya. Ini berbicara dari hal kemurnian. Kalau murni itu tidak ada yang campur aduk, tidak ada yang bercampur. Sayangnya di sini kita jumpai ada kendala di dalam satu pertumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan. Akar itu terhambat oleh karena bebatuan. Kita tahu batu berbicara dari hal yang keras, ya. Saya percaya Tuhan mau jamah kita supaya kita mempunyai hati dan pikiran yang lembut, hati dan pikiran yang bukan keras, tetapi yang dilembutkan. Nah, begitu terik datang, katanya layu, kering. Berbicara terik, matahari, ini berbicara tentang alam. Kita memahami, ya, ada dua yang selalu berdampingan, paling tidak yang kita tahu, ya, siang dan malam, terang dan gelap, hujan dan panas. Nah, panas ini bisa apabila berkelanjutan, kita jumpai yang disebut dengan masa kekeringan, gagal panen, gagal produksi. Ya, jadi dampak dari terik matahari ini bisa berbicara real tingkatan-tingkatan persoalan dan kesulitan yang terjadi. Ya. Oleh sebab itu, tingkatan dan pergumulan persoalan yang sedang dan terus terjadi, janganlah membuat pertumbuhan iman kita layu dan kering. Ya. Dan kita sudah jumpai. Kenapa? Karena ya bercampur aduk tanah dan berbatu-batu. Kekristenan kita harus kekristenan yang murni, harus kekristenan yang utuh, bukan hati yang bercabang-cabang. Ya, andalkan Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Maka saya percaya, ya, Tuhan yang pencipta alam ini, langit dan bumi, segala yang ada dalam dunia ini, Tuhan yang ciptakan. Sehingga kita punya keyakinan dan punya kepastian bahwa apapun yang terjadi, diibaratkan dengan musim yang terbitnya matahari, artinya ada masa panas, ya, musim mungkin kemarau, kekeringan, tidak ada air, gagal panen, gagal produksi. Apakah ini berkaitan berbicara tentang ekonomi, tentang keuangan? Tuhan kita, Tuhan pemelihara hidup saya dan saudara. Terbukti, engkau yang sedang merintis, membangun usaha bisnis, engkau semakin menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan. Engkau yang sedang melakukan usaha mungkin yang sudah sifatnya besar, Tuhan semakin kembangkan. Dan biarlah semua itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kekristenan kita mari terus bertumbuh. Bertumbuh berakar di dalam Yesus. Ya,
Jangan taruh pertumbuhan kekristenan kita kepada dasar dan alasan tanah dan berbatu yang berbicara tidak ada kemurnian, ya. Hidup yang bercabang, hati yang bercabang, ya. Tuhan menginginkan pengiringan kita tulus, murni kepada Tuhan. Kiranya apapun pergumulan kita, pribadimu, keluargamu, usaha bisnismu, ya, masa depan cita-citamu, pasti Tuhan tolong. Karena itu adalah janji dari Tuhan. Tentu mengingat peristiwa bangsa Israel melewati beberapa musim, ya, tetapi kita tahu ketika terik matahari di siang hari, perjalanan mereka dilindungi, dinaungi oleh awan kemuliaan dari Tuhan. Ada perlindungan, ada penjagaan oleh Tuhan, ya. Demikian juga pada malam hari, perjalanan mereka selalu diterangi oleh terang kasih Tuhan. Demikian pun kita yang ada di akhir zaman ini. Kita juga punya tugas yang menjadi tugas utama kita. Berdoa buat bangsa dan negara kita, pemerintah kita, supaya pun dimampukan mengatasi situasi yang masih sukar yang dijalani hari-hari ini. Tuhan tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa, dimanapun dan siapapun yang mendengarkan khotbah melalui ibadah kami pada hari ini. Jemaat Kanaan Eleos, biarlah diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih untuk renungan firman Allah. Tuhan mau ada kemurnian kami dalam mengiring Engkau. Bukan hati yang bercabang, tapi terus kami andalkan Tuhan. Kiranya dijauhkan dari Tuhan tanah hati yang berbatu, pikiran kami dan hati kami yang keras, tetapi Tuhan lembutkan hati dan pikiran kami. Bapa, sirami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga benih firman Allah terus bertumbuh dengan baik. Kami bisa menghasilkan, berbuah, dan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Kanaan Eleos, bahkan siapapun yang mendengarkan khotbah dan ibadah ini, Tuhan Engkau kiranya tetap menyertai dan menolong dan memberkati pribadi, keluarga, rumah tangga, sampai mereka yang lanjut usia, bahkan usaha bisnis, studi, masa depan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Doa kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke Tuhan yang paling terendah, presiden, kabinet, gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, sampai kepada camat, lurah, dan RT RW diberkati oleh Tuhan, menolong semuanya. TNI Polri mengawal masyarakat supaya disiplin, taat, patuh di dalam pemberlakuan PPKM darurat ini. Kiranya semua ini bisa berjalan dengan baik, dengan harapan supaya teratasi segala persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Kami taruh dan serahkan hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Mau berdoa semua yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini, kiranya Tuhan Engkau Allah sumber berkat, mengembalikan berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Oleh dan sebab itu, mari umat Tuhan, arahkan seluruh hidupmu, terimalah dan bawalah berkat yang besar jasmani dan rohani, berkat yang datangnya dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal, penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan sudah datang kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima berkat Tuhan dan akhiri ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu kembali.